Kita harus merenungi, Bu. Mudah-mudahan dalam acara penyejuk hati ini nanti kita pulang hatinya menjadi sesejuk penyejuk hati. Dan sepulang dari studio sini nanti kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah. Oh iya, saya sudah percaya adanya surga, saya sudah percaya adanya neraka. Saya harus mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya adanya ridho Allah, saya harus mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan seperti itu ya Ibu ya. Amin Allahumma amin. Nah, Isra Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratil Muntaha. Ya. Di Raf-Raf sana atas Allah memberikan perintah berupa sholat. Sebuah pertanyaan yang sampai detik ini sering saya tanyakan tapi yang ditanya bingung. Itu kenapa Isra Mi'raj itu tanggal 27? Kok enggak tanggal 15 saja? Ibu bisa jawab enggak? Kenapa Isra Mi'raj tanggal 27? Ya. Ini ada satu rahasia, satu hikmah yang terdapat di dalamnya. Kenapa Allah tetapkan hari kelahiran sholat? Kalau hari kelahiran Pancasila tanggal berapa? Nah, enggak nasionalis lagi ini. Nggak ngerti tanggal kelahiran Pancasila juga bingung. Sekarang hari tanggal kelahiran sholat itu tanggal 27 Rajab. Ini pengen saya singkap tentang makna 27 Rajab ini. 27 huruf angkanya ada berapa itu? Angkanya ada berapa? 27. Ada angka 2 dan angka 7. 27. Kalau Arabnya 27 juga sama ya. 27 Rajab. Itu artinya kenapa ditaruh di tanggal 27 itu menjadi suatu peringatan. Hai orang Islam, hai umat Muhammad, ingatlah pernah terjadi di Sidratil Muntaha, lapis ketujuh dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, di Arsy sana. Di langit ketujuh terakhirnya Arsy pernah terjadi dua hal bertemu antara kekasih Allah dan Allah yang mengasihi. Jadi Allah dan Rasulnya pernah bertemu di langit ketujuh, Sidratil Muntaha, lapisan paling tinggi. Makanya dikasihkan di tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 artinya satu peringatan. Ini loh tanggal 27. Pada saat tanggal 27 di langit atas pernah terjadi pertemuan antara Allah dan Rasulnya secara langsung. Lah kemudian bulannya disebut dengan bulan Rajab. Kok enggak bulan Syawal saja, tapi dengan bulan Rajab. Maksudnya apa? Allah beri peringatan. Pada tanggal itu 27 bulannya Rajab, ro-nya itu siratan dari rahmatan lil alamin. Huruf ro-nya. Rahmatan lil alamin. Siapa rahmatan lil alamin? Bukan Allah. Rahmatan lil alamin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, sesungguhnya aku mengutus engkau wahai Muhammad kekasihku illa rahmatan lil alamin, kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dari Nabi Muhammad diturunkan ke bumi ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, huruf ro dari bulan Rajab ini adalah rahmatan lil alamin. Jimnya ja'a, datang. Ya, alifnya Allah. Ja'a ilallah, banya al-baqi wal batin. Rahmatan lil alamin ja'a ilal baqi wal batin. Rahmat alam semesta, yaitu Nabi Muhammad, pernah datang kepada zat yang maha al-baqi, yang maha kekal, abadi, dan al-batin yang maha ghaib. Itu pernah bertemu, makanya dinamakan bulan Rajab. Ro, jim, dan ba. Ya, ba-nya ini, kalau kita lihat dari tafsir munirnya karya besar Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa huruf ba adalah kesimpulan dari 30 juz Al-Quran.
Huruf ba. Jadi 30 juz Al-Quran dikumpulkan menjadi satu dalam huruf ba. Karena kesimpulan huruf 30 juz Al-Quran kesimpulannya menjadi satu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kesimpulannya menjadi satu kalimat, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim kesimpulannya pada satu huruf, yaitu huruf ba. Jadi ba itu satu Al-Quran. Baiklah Bu ya. Paham sampai di sini Bu? Mudah-mudahan paham ya, bahwa maksudnya 27 Rajab itu pada tanggal 27 di lapis ke-7 pernah terjadi pertemuan antara Allah dan Rasulnya. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Ja'a ilal baqi wal batin. Rahmat alam semesta telah datang kepada Zat yang maha ghaib dan maha kekal. Nah, kemudian di sana Allah berikan perintah yang namanya as-salat. Salat, ya. Yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu, ya. Salat ini adalah sodnya sahihun. Lamnya itu lisan, ya. Tanya itu takwa. Sahihul lisan ila taqwa wa taqarrub ila Allah. Untuk membetulkan lisan kita. Lisan dalam makna bukan hanya ucapan lidah dan bibir kita, tetapi juga lisan hati kita, agar hati kita menjadi sesejuk penyejuk hati. Maka hati kita juga harus disohihkan ucapan-ucapannya. Sebab ucapan bukan hanya keluar dari bibir kita, tetapi ucapan juga keluar dari hati kita, yang hanya kita sendiri dan Allah yang mendengarnya. Nah, salat ini oleh Allah berikan kepada Nabi Muhammad langsung perintahnya di Sidratil Muntaha sana. Berbeda dengan syariat-syariat lainnya. Syariat haji, Allah nggak panggil Nabi Muhammad, langsung Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Nah, Muhammad harus haji. Syariat zakat juga diturunkan di bumi. Hanya satu syariat, yaitu syariat sholat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung Nabi Muhammadnya dipanggil. Jadi umpamanya begini, kalau ibu-ibu dapat perintah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono suruh sis kampleng atau kerja bakti, ibu-ibu pasti ngerjakannya biasa-biasa saja Bu ya. Tapi kalau misalkan Ibu Juinah tiba-tiba dipanggil oleh Susilo Bambang Yudhoyono suruh kerja bakti sekampung sendirian, tapi Ibu Juinahnya dipanggil ke Jakarta sana, suruh ketemu, langsung bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden kita, bertemu di istananya, ketemu salaman dengan Pak Presiden, terus dikasih amplop 5 juta umpamanya ya. Ini Bu Juinah, saya minta ibu kerja bakti sendirian di kampung, saya kasih biaya 5 juta. Ibu ya saya yakin pasti mau. Iya, maunya apa? Asik saya ketemu dengan presiden. Maka perintah kerja bakti, walaupun perintah kerja bakti itu karena dikasihnya itu ibu dipanggil dulu ke sana, seneng banget melaksanakannya di rumah. Tapi kalau dengarnya dari Pak RT, malas-malesan kan? Itu sama artinya, sholat itu perintahnya tidak diturunkan ke bumi, tapi Rasulullah dipanggil ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, sehingga sholat ini menduduki amal ibadah paling tinggi. Beberapa pertemuan yang lalu dalam acara penyejuk hati ini pernah saya sampaikan bahwa ketika kita menjalankan ibadah sholat, sesungguhnya kita sedang menumbuhkan bulu sayap, menumbuhkan bulu-bulu sayap kita agar bisa terbang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi ja'ilil malaikati rusulan liajnihatin masna wa sulasa, bahwa Allah menjadikan sholat ini sebagai sayap-sayap bagi Bani Adam. Sebagaimana Allah telah berikan sayap kepada malaikat dengan jumlah 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Nah, setelah kita menjalankan sholat sebagai sarana untuk menciptakan, menumbuhkan bulu sayap di tubuh kita supaya bisa terbang ke hadirat Allah, nanti di akhirat
Sholat itu oleh kuasa Allah akan dijelmakan menjadi seorang manusia yang Anda kenal. Ya, kenapa? Saya yakin ibu-ibu bisa baca doa iftitah sholat, ya Bu ya? Yakin? Kalau innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sebelum itu apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini perlu digarisbawahi. Wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku bukan orang-orang yang berusaha musyrik kepada Allah. Kalau toh saya melakukan perbuatan salah, dosa, itu sesungguhnya saya nggak ingin ya Allah. Itu kita berdialog kepada Allah dalam sholat kita. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu dengan lurus dan berserah diri. Kalau toh saya melakukan berbuat salah, sesungguhnya bukan karena saya ingin berbuat salah, tetapi karena kebodohan dan kealpaan saya. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak ingin menyekutukan engkau. Sebagaimana ketika ada orang maling umpamanya, korupsi. Para koruptor, kalau ibu-ibu bisa lihat di tayangan televisi, di berita-berita, entah itu TV nasional atau RCTV, memberitakan orang-orang yang korupsi, maling, ya, entah itu korupsi negara atau korupsi desa atau korupsi kecamatan dan lain sebagainya. Mereka sudah diponis salah, kemudian diadili di pengadilan. Puluhan juta mereka keluarkan untuk membayar seorang pengacara. Supaya apa? Si pengacara itu supaya membela dirinya. Bahwa saya itu enggak maling, bahwa saya itu enggak korupsi. Dicarilah alasan-alasan supaya bebas dari kesalahannya. Mereka berani bayar ratusan juta atau puluhan juta, ratusan juta supaya terbebas, tidak dihukum penjara. Ya, pembunuh nyewa pengacara supaya tidak dihukum penjara. Nah, kita ketika berhadapan dengan pengadilan akhirat, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak bisa membela diri kita sendiri. Kita juga membutuhkan pengacara. Nah, pengacaranya apa? Tadi saya jelaskan, satu keterangan menyebutkan bahwa sholat, ibadah kita, khususnya sholat, nanti akan dijelmakan menjadi seorang yang akan membela kita di hadapan pengadilan Allah. Mudah-mudahan sholat kita yang kita lakukan setiap hari nanti betul-betul akan dijelmakan oleh Allah sebagai seorang pengacara yang handal, yang bisa membela kesalahannya. Mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, hambamu ini, Ibu Juinah ini, ya, ketika di dunia selalu memperbaiki diri saya. Sholatnya banyak sekali ya Allah. Maka tidak pantas meskipun Ibu Juinah dosanya banyak dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga malaikat Malik yang mau melemparkan Ibu Juinah ke neraka, tahan dulu lek. Ya. Tahan dulu lek. Ini sholatnya bilang katanya Ibu Juinah ini ibadahnya banyak, sodakohnya banyak, sholatnya banyak. Jangan dilemparkan ke neraka. Kenapa? Ini kan Ibu Juinah dosanya banyak. Ya tapi amal ibadahnya banyak, nanti ditimbang dulu.